Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Penuh dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, kita bersyukur buat Tuhan kita di hari Minggu yang berbahagia ini. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini bahan renungan yang sampai kepada kita diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu perdamaian. Tentunya kita tahu ya, siapa sih manusia di dunia ini yang enggak mau hidup damai? Siapa sih manusia di dunia ini yang selalu mau dalam pertengkaran, perkelahian, perdebatan yang tiada habis-habisnya? Nah, firman Tuhan kita hari ini, Rasul Petrus mau mengajarkan kepada kita sikap-sikap yang baik, sikap-sikap yang harus ada dalam hidup kita untuk menciptakan perdamaian di dunia ini. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 kita bisa belajar bagaimana sifat yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Yang pertama, Petrus katakan, kamu semua seia sekata. Nah, saudaraku, seia sekata ini berarti penyatuan pandangan, penyatuan paradigma, penyatuan persepsi dari setiap kita, setiap orang yang berbeda-beda. Tentunya hal ini bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang mudah. Karena setiap kita punya persepsi yang berbeda, punya sudut pandang yang berbeda, punya paradigma yang berbeda. Terlebih-lebih kalau kita boleh tambahkan unsur-unsur wawasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, pendidikan yang berbeda, bahkan kepentingan yang berbeda antara setiap kita. Namun Petrus mau mengatakan kalau kita sudah punya sikap untuk seia sekata terhadap teman-teman kita satu persekutuan, terhadap sesama manusia, tentunya perdamaian satu langkah sudah bisa dilakukan. Sikap yang kedua, Petrus katakan seperasaan. Nah, di sini berarti yang mau kita tekankan adalah bagaimana kita membangun rasa empati dalam hidup kita. Bagaimana kita membangun pengertian bahwa engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Kita seperasaan, senasib, sepenanggungan, begitu kira-kira. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperasaan ini tentunya juga tidaklah gampang. Tentunya harus ada unsur saling menghargai dalam setiap musyawarah, mungkin dalam setiap berbicara, dalam setiap kita berkomunikasi dengan orang lain.
harus ada rasa saling menghargai. Harus ada sikap kita mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, dengan begitu kalau sudah ada sifat seperasaan tadi, karakter seperasaan tadi, tentunya perdamaian juga pasti bisa kita ciptakan di dunia ini. Selanjutnya adalah hal yang biasa sering kita katakan. Sikap yang paling baik untuk kita menciptakan perdamaian adalah mengasihi saudara-saudara. Sifat orang Kristen, karakter orang Kristen yang sudah ditanamkan oleh Tuhan kita tentunya adalah kasih. Itu adalah karakter yang paling jelas bagi setiap kita orang Kristen. Karena itu sudah jelas, kalau mau menciptakan perdamaian harus ada kasih, harus saling mengasihi tanpa syarat, seperti Yesus tanpa syarat mengasihi kita. Sikap yang selanjutnya juga Petrus katakan, selain daripada mengasihi saudara, kita juga harus penyayang, kita juga harus rendah hati. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tentunya yang bukan orang Kristen sekalipun tahu bahwa ini adalah karakter yang baik. Secara dunia kita juga sudah diajarkan ini sikap yang baik, ini karakter yang baik, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Sudah pasti hal yang baik, apalagi kalau kita mau menciptakan perdamaian di dunia, di lingkungan sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini yang sampai kepada kita adalah melakukan perdamaian dengan segenap hati. Kalau sudah dikatakan segenap hati, berarti tidak setengah-setengah. Berarti dalam setiap waktu, setiap hari, setiap bagaimanapun keadaan hidup kita, kita selalu mau menegakkan perdamaian di hidup ini. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal yang paling penting juga adalah motivasi kita. Motivasi untuk melakukan perdamaian itu tentunya harus motivasi yang baik. Kita tahu bahwa di dunia ini ada hukum tabur tuai. Di dunia ini ada hukum aksi reaksi, ada hukum sebab akibat. Jika engkau melakukan yang baik, maka yang baik yang akan engkau terima. Seperti yang sudah Petrus katakan pada ayat yang ke-13. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Logikanya Petrus mau ngasih tahu bahwa ya kalau kita buat baik, orang lain gak mungkin buat jahat pada kita. Kalau kita buat baik, yang kita terima ya baik. Itu logikanya. Walaupun ada batasan di ayat selanjutnya, ada benteng yang diberikan Petrus, dia katakan sekalipun kamu harus menderita juga dengan kebenaran. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali ini menjadi pergumulan, permasalahan kita. Kita mau buat baik, kita mau melakukan hal baik, maksud baik, tujuan baik. Tapi seringkali respon dari orang lain tidak baik. Seringkali hal yang negatif yang dilihat oleh orang-orang sekitar kita. Namun kalau motivasi kita benar-benar mau menegakkan perdamaian di dunia ini, jangan mundur, jangan setengah hati, tapi tetap maju terus. Tegakkan perdamaian itu, ciptakan perdamaian itu. Seringkali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa perdamaian susah sekali terjadi di dunia ini? Hanya karena perkataan-perkataan yang sebenarnya sepele begitu. Kita tahu bahwa lidah tidak bertulang. Ya, ada lagu juga yang katakan memang lidah tidak bertulang. Bahkan firman Tuhan katakan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai kita orang Kristen, sebagai kita pengikut Kristus, mari jaga setiap perkataan kita. Mari jaga setiap hal-hal yang kita ucapkan. Jangan hanya karena perkataan kita yang tidak benar, perkataan kita yang tidak baik, sehingga tidak ada lagi damai di hidup ini. Sehingga tidak ada lagi suasana yang penuh keamanan, ketentraman di sekitar kita. Mari jaga lidah kita, jaga perkataan kita. Kita tahu bahwa Alkitab juga mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinga Tuhan pada telinga yang minta tolong. Rasul Petrus jelas mengatakan lebih baik menderita
karena kebenaran daripada menderita karena berbuat jahat. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa dunia ini tempatnya masalah. Dunia ini tempatnya beban hidup yang berat, ya. Dunia ini hidup itu adalah masalah dan masalah itu ada hidup. Karena itu, ya, permasalahan, karena itu penderitaan sudah pasti jadi bagian hidup kita. Jangan pernah katakan lebih baik menderita karena berbuat baik daripada bersenang-senang karena berbuat jahat. Tidak juga. Petrus justru katakan menderita dua-duanya. Menderita karena buat baik, menderita karena buat jahat. Mana kita pilih? Tentunya lebih baik kita menderita karena kita berbuat baik. Kenapa? Karena Kristus ada di pihak kita. Memang saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk melakukan perdamaian dengan sepenuh hati perlu ada pengorbanan. Yesus sendiri melakukan perdamaian kepada kita manusia dengan begitu banyak pengorbanan. Dia tinggalkan tempatnya yang nyaman, dia tinggalkan singgasananya, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, hidup dalam keadaan yang hina, lahir di tempat yang seharusnya tidak layak dia lahir karena dia seorang raja di atas segala raja. Tapi dia mengambil tempat yang paling rendah. Itu pengorbanannya yang luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, dia mati untuk kita hanya supaya kita manusia bisa diperdamaikannya dengan Allah. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memulai perdamaian dengan pengorbanan. Tentunya ketika kita mau melakukan perdamaian harus ada pengorbanan. Mulailah pengorbanan itu dari diri kita sendiri. Yang jadi permasalahan seringkali adalah ketika aku mau melakukan perdamaian dengan seseorang, justru orang itu tidak mau berdamai denganku. Ketika kita duduk bersama, membicarakan, bermusyawarah, mencari titik tengah dari suatu permasalahan, sering sekali tidak jumpa titik tengahnya, tidak ketemu solusinya. Kenapa? Karena kedua belah pihak mungkin salah satunya meninggalkan tempat permusyawarahan itu, mengikuti egonya pergi sebelum didapatkan solusi yang baik. Namun saya mau katakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika niat utama dari diri kita sudah ada perdamaian, walaupun orang lain itu tidak mau berdamai dengan kita, itu sudah urusannya dengan Tuhan. Yang paling penting kita sudah punya niat dan sudah berusaha untuk mau melakukan perdamaian dengan sepenuh hati. Mari bersama-sama kita menjadi duta kedamaian di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.